Jalanin Sumsel. Jalanin aja. Jalanin Sumsel. Jalanin aja. Maka sebagaimana jalanin, kita jalanin aja sesi pelatihan ini. Nah, Bapak Ibu, selamat, congratulations, welcome to trip of training fasilitator kehidupan. Bapak Ibu sekarang sudah ada di sesi trip, jadi perjalanan kita sudah melaju ke sesi offline yaitu trip perjalanannya. Selama ini kita melakukan pre-trip. Tentang satu pembinaan pada ini. Kedua, lebih ke perkembangan peserta didik. Jadi kalau kita kuliah dulu ada mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, di materi-materi trip kemarin itu di plus ada plusnya, yaitu plus mengenai konteks kekiniannya, konteks kekinian dimana kemudian anak-anak zaman sekarang sudah berinteraksi aktif dengan teknologi sehingga melahirkan perubahan psikis dan fisik dan seterusnya. Indonesia emas. Jadi kita ya, biar kita semua para guru kita, dunia kita ini memang passion kita, mau udah mau terpaksa atau tidak terpaksa kita sudah beri bahasa Inggris biar agak update juga gitu kan. Karena anak sekarang kan dengan bahasa asing itu sudah bukan bahasa Inggris aja, Korea udah disamperin jadi. Menjaga kebersihan. Oke, nanti kita akan lihat lagi gimana performanya ya. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kelompok dua. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi koreksi. Yang kedua ini memang agak berat tapi memang begitulah ya. Parental control and rule model. Katanya tadi pakai bahasa Inggris aja ya. Masya Allah, ya. Nah, yang dua itu parental control and rule model. Thank you. Tepuk tangan kelompok 4. Selanjutnya. Sehingga anak-anak tersebut nanti diberikan atau diharuskan untuk ikut organisasi atau kegiatan ekskul di sekolah. Oke, gimana tuh? Agak dipendek sedikit kalimatnya. Melakukan kerjasama antara orang tua dan sekolah, Dengan diantaranya dengan menyediakan seminar. contohnya nggak usah. Beda banget pokoknya dari zaman dulu ya, kalau zaman sekarang banget sih. Sejarah itu banyak dicatat orang Nabi itu, banyak yang orang tuanya nggak beres, nggak pernah disalah-salahin orang tuanya gimana. Jadi pesannya ada pesannya. Jadi kita nggak mesti menelusuri terlalu jauh, mindsetnya ke masa lalu repot. Mending langsung aja to the point anaknya. Orang tuanya juga dikasih pembinaan yang apa istilahnya itu pas lah untuk membina orang tuanya. Sama lain tidak. Orang lagi, apa ya namanya? Oke, mulai. Jika gambar itu sudah dilihat dan itu waktu Bapak Ibu boleh menulisnya, boleh ditulis di kertas tersebut gitu. Boleh misalnya berubah, boleh. Bisa kayaknya enggak diganti.
Saya sudah lihat pastinya hilang bener banget ya. Pokoknya aku banget ya. Ceritanya dari gambar itu menggambarkan mengenai Bapak Ibu sendiri. Oke, nanti boleh silakan sambil diisi kelihatannya. Kemudian di bawahnya juga ada ya. Tadi terakhir dia bilang kalau kita tidak peduli, tidak care tentang waktu, nanti kita bisa disembeli oleh waktu. Katanya kan cuma saya cuma mengulangi apa yang beliau bilang. Dan saya sendiri pilih pena. Kenapa pilih pena? Tadi bingung lihat mobil, pegang mobil, dalam mobil lihat pengen, tapi asik lah. Lihat dengan saja. Cara-cara kita apa yang kita inginkan rencana-rencana apa yang kita inginkan terhadap kita ya kita semua masyarakat. Itu konseptual. Ya, ini saya konseptor, saya suka dengan konseptor. Kemudian dari gambar ini ingin mencerminkan bahwasanya Anda sendiri makanya suka dengan kesunyian, suka damai seperti itu kan. Tadi saya banget ya seperti itu. Jadi apa namanya suka dengan damai ya. Kemudian Anda sendiri suka muhasabah diri. Maka di sini mencerminkan orang yang suka mempintar diri sendiri seperti itu ya. Enggak sibuk dengan ramai. Kemudian yang keempat, ini sedang merenung. Apa yang direnungkan? Merisaukan kondisi umat. Kita turun ke bawah ya. Satu contoh. Salut. Masya Allah. Bayangkan kalau kita merenungkan tentang umat ya. Tapi bukan merenungkan tentang jalan ini. Jangan tugas belum dapat. Kabar aja. Kalau saya pribadi itu bagian mengatur. Jadi kalau buat acara saya lempar ke panitia. Temanya apa ya? Nah gitu. Jadi bukan nanti temanya begini ya adik-adik. Nanti kita begitu caranya ini enggak. Jadi saya cuman Yuk putar kembali. Oke, waktunya udah habis panitia. Oke, waktunya habis. Ya, tangan ke atas semua, tangan kanan. Kalau dulu anak itu apa ya, mudah diatur seperti itu ya, nurut lah istilahnya ya, lebih simpel, nurut. Kalau sekarang luar biasa. Yang di rumah itu memang juga boleh situ disuruh. Negatif, saya sudah diberikan. Jadi, masya Allah pada saat kita bisa kolaborasi, jadi saling berbagi. Kalau anak-anak yang Saya ingat itu yang pertama dari mempelajari di turnamen adalah bahwasanya pembagian fase perkembangan anak itu mulai dari anak-anak ya di bawah usia 3 belas. menerima diriku apa adanya. Aku mensyukuri diriku apa adanya. Aku nyatakan diriku hari ini dengan jelas dan penuh syukur. Sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aku adalah begininya. Kita bisa memahami orang lain dengan memandang dari sudut pandang orang lain itu atau dari sudut pandang lain. Seperti misalnya di sekolah, kita bertemu dengan murid, kita mendapati murid tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Juga ketika kita tahu sesuatu yang lain dari murid kita, maka akan kita akan bisa memahami. Dan kita memahami, maka kita akan bisa memberikan solusi dari apa yang harus kita lakukan dalam sekali kita agar kita bisa sesuai seperti yang kita harapkan. Jadi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapatkan dari pagi hingga saat ini, yang pertama adalah sebelum kita memilih kita
memahami karakter dari murid kita atau peserta didik kita. Ketika ada murid kita yang memiliki masalah, tidak serta-merta langsung menyalahkan si murid ini. Kita cari tahu akar permasalahan dari mana sehingga bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Yang pertama dari segi murid. Yang kedua, tidak hanya murid yang kita evaluasi, tapi diri kita juga dievaluasi melalui ST30 tadi. Ya gitu kan, kita memahami karakter kita sehingga kita bisa menempatkan posisi diri kita terhadap orang tua dan juga murid tersebut. Kemudian ketiga di momen terakhir adalah evaluasi dan muhasabah diri. Itu sangat penting untuk dilakukan sebagai pribadi, di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan sangat bermanfaat. Terima kasih kepada Pak. Dari diri kita, karena ternyata energi kita itu menular, Bapak Ibu. Energi kita itu menular ke murid kita. Bapak Ibu pernah nggak ngerasain kayak gini? Ketemu sama orang yang soleh, terus rasanya tuh langsung menular gitu ke kita, ya kan? Langsung ada feel-nya beda gitu. Nah, begitu juga dengan murid kita, Bapak Ibu. Masih ada lagi nggak? Soalnya semakin seru nih refleksinya nih, semakin penasaran. Ada lagi yang menyampaikan dari